Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurul Aini dari kelas 10 IP1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi geografi. Kita akan membahasnya dimulai dari pengertian. Apa sih itu sistem informasi geografi? Sistem informasi geografis merupakan suatu teknik berbasis komputer yang dapat menyimpulkan, menampilkan, mengelola, dan menyimpan data spasial dari fenomena geografis untuk dianalisis guna keperluan pengambilan keputusan. Nah, pengertian sistem informasi geografis ada juga menurut para ahlinya. Menurut Marbel et al. Pada tahun 1983, sistem informasi geografis atau SIG merupakan sistem penanganan data keuangan. Menurut Burrow, SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keuangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Pengertian sistem informasi geografis menurut Berry pada tahun 1988 ialah merupakan sistem informasi, referensi internal, serta otomatisasi data keuangan. Nah sekarang, apa sih itu manfaat dari sistem informasi geografis? Yaitu digunakan sebagai alat bantu pemantauan dan monitoring dari penyebaran penyakit melalui wadah vektor, air, kondisi lingkungan, serta analisis lain yang lebih kompleks seperti faktor kebijakan, perencanaan kesehatan, sampai digunakan juga untuk menyimpulkan serta membuat hipotesis bagi penyelesaian masalah kesehatan. Selain itu, SIG membantu para peneliti kesehatan dalam menentukan area dan kelompok masyarakat yang rentan terjangkit, serta sebagai alat identifikasi alokasi sumber daya alam dalam rangka penyelesaian penyakit menular. Sistem informasi geografis menjelaskan mengenai suatu lokasi atau letak yang dipetakan. Kita lanjut masih di manfaatnya. Untuk inventarisasi sumber daya alam, dalam inventarisasi sumber daya alam ini meliputi manfaat dalam mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk pengawasan daerah bencana alam, kemampuan sistem informasi geografis untuk pengawasan daerah bencana alam, misalnya ada memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana, menentukan tingkat bahaya erosi, prediksi ketinggian banjir, dan prediksi tingkat kekeringan. Manfaatnya dilihat dari perencanaan wilayah dan kota, ialah untuk bidang sumber daya seperti kesesuaian lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi, analisis daerah rawan bencana. Ada pula untuk bidang perencanaan ruang seperti perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, pasar, kawasan pemukiman, penataan sistem dan status pertahanan. Dan lainnya bisa kalian lihat di dalam tabel ini. Kita lanjut ke tahap-tahap perencanaan basis data sistem informasi geografis. Tahapan perencanaan basis data pada sistem informasi geografis yaitu perencanaan basis data, pendefinisian sistem, pengumpulan dan analisis data, perencanaan basis data secara konseptual, pemilihan DMBS, perencanaan basis data secara logika, perencanaan basis data secara fisik, prototyping, implementasi, konversi dan loading data, testing dan evaluasi, pengoperasian dan perawatan. Kita lanjut ke subsistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem berikut menurut Prahasta pada tahun 2005. Ada data input, data output, data manajemen, data manipulasi, dan analisis. Kita lanjut ke komponen sistem informasi geografis. Apa saja komponen sistem informasi geografis? Komponennya ada hardware, software, data, metode, manusia. Contoh aplikasi sederhana pada sistem informasi geografis yaitu Google Map dan Google Earth. Nah, presentasi kali ini sudah selesai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.